Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini kawan, saya akan berbagi eksperimen hasil pengalaman saya tentang sebuah powerbank rakitan. Yang mana powerbank ini setelah saya rakit dan setelah saya pakai untuk beberapa hari untuk pengisian sebuah handphone, dia tidak masalah ya. Dan ternyata permasalahannya adalah ketika kita ingin mengisi ulang. Ketika kita melakukan isi ulang untuk powerbank ini, maka sangatlah lama sekali meleleh kita nunggunya bro. Itu dikarenakan karena arus pengisian yang masuk ke baterai dari powerbank ini sangatlah kecil. Ini disebabkan oleh kemampuan TP4056, arus keluarnya itu memang 1 ampere maksimalnya. Jadi kita bongkar saja baterainya satu per satu ya kawan. Jadi bagaimana untuk memecahkan masalah saya ini? Jadi saya rasa saya harus menaikkan pengisian arus dari powerbank ini. Ketika baterainya itu kan banyak ya, ada beberapa sel lah, bukan banyak. Jadi dengan menggunakan satu buah TP4056 itu arus pengisiannya sangat kecil kawan. Sekarang coba kita tes saja. Sekarang untuk baterai plus dan minnya saya kasih kabel terlebih dahulu dan saya coba ukur ampere arus pengisian yang masuk ke baterai ini. Oke, sekarang saya menggunakan modul charger, terbaca di 800 mA di tegangan 3,9 tadi ya. Ini sangat kecil kawan. Pantas saja meleleh saya nunggunya untuk baterai ini penuh. Nah, sekarang saya coba menggunakan power supply ya. Jadi power supply kotak racun rumput terbaca di 900 mA. Dia hanya naik 100 mA. Tidak datang 1 ampere. Langkah yang pertama, trik ini ya. Trik yang pertama. Untuk menaikkan laju arus dari TP4056 ini, saya akan mengubah nilai resistor yang ada pada kaki pin 2 dari TP4056 ini yang menuju ground. Itu 122. Resistor ini akan saya ganti yang mempunyai nilai 1K2. Oke, sekarang kita lepas saja terlebih dahulu dari resistor ini. Resistor ini adalah resistor yang mengatur arus yang masuk ke baterai dari TP4056. Sekarang akan saya ganti dengan nilai resistor 211, yaitu yang artinya 220 ohm. Ini saya ambilkan dari bekas komponen lain juga ya. Saya kasih plug dulu agar dia mudah meleleh dan tidak rusaklah tentunya SMD-nya. Oke, jika sudah terlepas akan saya coba gantikan ya. Yang tadi 1K2 diganti dengan 220 ohm. Oke, beginilah cara penyolderannya kawan. Agak sedikit rumit juga karena mata solder saya itu agak besar. Oke, resistor 220 ohm sudah menancap di TP4056. Sekarang kita tes. Oke, langsung keluar di 1 ampere 200, 1,2 ampere masuknya. Artinya dengan mengubah nilai resistor pada TP4056 di pin 2 itu berhasil. Tapi kelemahannya TP4056 ini IC-nya akan panas kawan. Nah, ini kelemahannya. Trik ini sangatlah mudah tapi mempunyai kelemahan. Jadi kalian kalau mau memakai trik ini harus dikasih heatsink. Yang ada heatsinknya, yang ada lapisnya itu ya, ada isolator seperti itu. Oke. Sekarang trik yang kedua, metode yang kedua dengan memparalel dari TP4056 ini. Jadi TP4056 akan kita paralel 2. Sekarang saya coba untuk memotong pin header ini. Kalian bisa menggunakan pin header ataupun kawat tembaga ataupun kawat sejenisnya lah, yang nanti akan kita hubungkan dari TP4056. TP4056 ini kan arus maksimalnya untuk menguncarger baterai itu adalah 1 ampere ya. Jadi kalau kita paralel diharapkan dia ampernya akan naik. Dan ini sesuai dengan skematik ya, bahwa TP4056 ini kalau di paralel memang ampernya naik. Oke, begini penampakannya kawan. Setelah kita susun, kita kasih pin header plug. Nah, demikian. Jadi ini adalah memparalel TP4056. Akan kita uji saja apakah memang arus pengisiannya naik. Oke, saya solder terlebih dahulu dari satu per satu. Kalau untuk modul powerbank itu memang rata-rata di 1 amperan ya. Tadi modul powerbank sudah saya cek juga, yang modul bekas bawaan powerbank, dan memang arusnya sekitar 1 amperan. Oke, setelah selesai saya solder, kemudian saya potong-potong
kakinya ini agar terlihat sedikit lebih rapi. Kemudian kita tes. Oke, di berapa? 1 ampere, 4. Jadi di 1400 dia kawan arus pengisiannya. Ini agak sedikit lebih besar. Jadi dengan memparalel TP4056 dua buah ini, maka arus pengisiannya akan meningkat kawan. Dari berapa tadi saya lupa juga ya, dari sekitar 8 atau berapa ratusan lah ya, naik menjadi 1,3 ampere. Metode seperti ini TP4056 panasnya tidak berlebihan kawan, tidak seperti yang kita ganti resistor tadi. Jadi panasnya normal-normal saja. Sekarang saya cek kembali untuk arus pengisiannya tinggal berapa, di 900 mA. Ini menandakan bahwa proses pengisian telah berjalan dengan baik ya, hampir 1 jam. Sekarang buatlah lubang ya header ini untuk saklar. Saya akan mengemas dari powerbank ini karena biar bagaimanapun ya, powerbank bikinan sendiri itu akan terasa lebih asik. Itu kalau menurut saya. Dan jika kalian ingin menirunya silakan dan rasakanlah sensasinya. Sekarang untuk modul DC step up ya, untuk kestabilan tegangan, maka saya kasih heatsink seperti ini ya, agar arus pengisian dari ini tetap ya, artinya voltasenya tidak bergerak-gerak. Karena dia kalau panasnya berlebihan, maka outputnya pun juga akan tidak stabil. Artinya bukan tidak stabil naik, malah dia stabilnya turun tuh. Sekarang saya potong seperti ini saja. Kalian bisa gerinda lah, cari heatsink yang bekas-bekas, kalian potong pakai gerinda, kasih dia kecil-kecil. Kemudian untuk BMS-nya saya menggunakan BMS yang lama saja. Ini sayang kalau tidak dipakai ya, karena arusnya itu besar juga ampernya. Oke, sekarang posisinya masih tetap seperti yang lama ya. Dia tetap mengambil dari baterai min dan baterai plus itu dari TP4056. Sekarang saklarnya akan saya kasih kabel. Karena kalau tidak kita kasih saklar, maka DC step up-nya akan terus menerima tegangan. Artinya tidak ada waktu off untuk DC step up. Seterusnya akan saya masukkan dari modul powerbank yang lama ini. Kemudian saya masukkan plat negatifnya ya, seperti ini ya. Kemudian plat positif ini berfungsi untuk baterai nanti ya, dan untuk menopang dari modul powerbank yang bawaan lama. Oke, untuk input plusnya itu bersumber dari modul charger yang lama ya. Jika kalian ingin menonton video yang sebelumnya, yang sudah menonton pasti mengerti ya. Sekarang untuk input plus dan itu sudah saya solder. Sekarang untuk outputnya. Untuk outputnya satu dari saklar, dan outputnya dari saklar satu masuk ke V-in dari DC step up. Kemudian untuk P plusnya ini masuk ke plus dari DC step up. Ini jangan sampai terbalik ya kawan, pelan-pelan saja untuk instalasinya. Selanjutnya kawan, baterai min dari TP4056 ini akan langsung terhubung ke baterai dari powerbank, baterai 18650. Demikian juga dengan baterai plus dari TP4056 langsung terhubung ke baterai plus dari baterai 18650. Sekarang untuk outputnya itu langsung terhubung ke kabel USB out ya. Jika kalian yang menonton video yang sebelumnya sudah pasti tahu. Kemudian saya kasih isolator ya, karena kabelnya agak kependekan. Sekarang Vout minnya juga langsung terhubung ke USB out. Sekarang berakhir dengan lem besi ya, untuk memperkokoh dari modul DC step up ini. Sekarang coba kita kasih baterai dari powerbank rakitan kita ini ya. Powerbank murah meriah kawan. Oke, setelah selesai jangan langsung dicolok, dites dulu outputnya. Takutnya ada outputnya nanti berubah. Oke, sekarang sudah berjalan dengan lancar. Sekarang time to test to charger handphone. Masuk nggak dia? Oke, seperti masuk kawan. Nah, dengan metode seperti ini arus pengisiannya juga sudah cepat bertambah, dan kalian rasakan saja sensasinya nanti kawan. Oke, arus pengisiannya berjalan di 1,3 ampere. Ini tentunya bisa mempercepat proses pengisian baterai powerbank ini. Oke, di ujung video ini kawan, kalau boleh saya mengasih saran, kalau untuk meningkatkan arus pengisian dari baterai 18650 untuk sebuah powerbank, saya sarankan kalian untuk memparalel dari TP4056 jika
kalian mempunyai beberapa buah TP4056. Daripada kita mengubah nilai resistor dan memaksakan IC-nya bekerja untuk menaikkan arus pengisian, saya kira itu agak sedikit kurang baik. Baiknya di paralel saja. Oke, demikian ya kawanku. Bagi request temanku yang belum saya buatkan, itu berarti saya memang belum bisa menemukan jawabannya ataupun bahan-bahannya kawan. Salam sehat untuk kalian, selamat mencoba di rumah dengan powerbank murah meriah rakyat, powerbank rakyat ya. Salam sehat untuk kalian, saya Yurus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.